Jadi teman-teman, kalian pernah nggak kena tipu sama teman sendiri? Gue sedih banget sih. Seumur-umur gue nggak pernah ditipu. Mau iming-iming hadiahnya kapal pesiar, dapat franchise ayam goreng, atau bisa nonton konser BTS gratis plus backstage cipika-cipiki sama Jimin, gue nggak akan tertipu. Karena logika cari duit susah gue lebih besar daripada rasa halu gue. Gila ya, tiap hari rebahan di kamar doang bisa cipika-cipiki sama Jimin BTS. Bukan Park Jimin kali, tapi Park Jumin. Menurut gue pertemanan itu nomor 1 ya. Setelah keluarga dan ayam goreng pastinya. Enak aja mentang-mentang udah jadi sahabat gue, terus lo boleh ngambil kulit ayam yang udah gue sisin buat suapan terakhir gitu. INGGA. Enggak. Nah, karena buat gue pertemanan itu penting banget. Jadi gue gak bakal jahat sama mereka dengan harapan mereka gak bakal jahat juga dong sama gue. Ngapain coba jahat ke teman? Tapi ternyata hidup itu memang keras teman. Abis kena tipu nih gengs. Gue gak pernah kena tipu sebelumnya. Soalnya gue bakal riset banyak banget sampai gue yakin ini bukan penipuan. Ya iyalah, cari duit susah bro. Sayang dong kalau duit hilang. Nah, baru-baru ini teman gue dapet iklan endorse investasi. Emang mencurigakan banget sih. Bukan mencurigakan, bahkan ini udah jelas nih penipuan nih. Tapi gue mikir dulu dong dengan otak gue yang seadanya ini. Ini kan yang endorse temen gue. Kita di satu komunitas yang sama. Kadang-kadang kita juga curhat bareng. Dia juga kadang-kadang main ke kos gue, tanya-tanya jadi influencer tuh gimana, dan lain-lain. Wah, jadi pasti temen gue nih udah riset juga nih kayak gue biasanya sebelum iklanin iklannya. Pasti dia udah nyoba dan tahu kalau ini bukan bohongan, makanya dia berani endorse investasi yang kayak penipuan ini. Atau sebelumnya gue juga pernah minjemin duit ke orang yang gue kenal dan gak kenal dan balik juga kok. Setelah 2 jam, penipunya bilang kalau gue menang tradingnya. Dan dia nyuruh gue transfer lagi buat nyairin duit menang tradingnya karena dari sistem emang gitu. Setelah gue minta videoin layar sistemnya, ternyata nggak ada tuh sistem-sisteman yang di videoin, cuma layar transaksi nggak jelas gitu. Begitu gue Google, ada yang testimoni kalau setelah minta transfer karena sistem, nanti penipunya bakal minta transfer lagi karena ada pajak. Ya elah, ini mah jelas penipuan, Bo. Habis itu gue langsung tanya temen gue, kenapa dia ngiklanin investasi itu padahal itu jelas penipuan. Dan kata dia, lagi BU Ki. Hah, lu sama gue BU mana, woy? Oh oke, pasti dia dibayar banyak banget, berpuluh-puluh ratusan miliar juta sampai dia mau endorse aneh-aneh. Oh enggak kok Gi, cuma 150.000. Apa? Gengs, gue emang pelit mampus dan suka bego mendadak. Tapi gue gak blow on. Semiskin-miskinnya gue kalau dibayar 150.000 rupiah buat ngiklanin penipuan, ya gak mau lah. Hancur muka gue yang udah hancur ini. 150.000 itu lo bisa cari dengan jualan takoyaki tuh. Modal 10.000 lo jual 20.000, jual 15 kotak tuh. Dapat tuh 150.000. Bukan endorse penipuan. Aduh, minta diomelin emak gue sejam di kamar apa gimana nih anak? Aduh, gue sedih banget sih itu. Sedihnya bukan karena jumlah duit hilangnya sih. Itu mah udah jelas sedih pakai banget. Itu duit GoFood gue sebulan weh. Tapi gue lebih sedih lagi karena dia gak ada usaha pengen nyoba ganti duit gue. Kayak ya sebagai teman lu pura-pura ngomong aja bakal ganti duitnya. Tuh gue juga gak bakal iyain, soalnya bukan sepenuhnya salah lo. Salah gue juga gak riset. Gue emang miskin, tapi gue juga bisa bedain kali duit buat temenan sama duit buat dipelitin. Sebel. Jangan-jangan mungkin selama ini cuma gue ya yang nganggap kita teman. Jadi teman-teman, gue pernah kecelakaan tapi malu-maluin banget. Gak banget deh pokoknya. Waktu SD, gue ngetawain teman gue gara-gara dia gak masuk sekolah karena hari kemarinnya dia habis ditabrak becak, padahal dia lagi berdiri doang. Dan bapak becaknya juga jalan pelan-pelan banget, paling 10 km per jam lagi nyari penumpang. Terus dia ditabrak, luka, terus besoknya gak masuk sekolah. Kan lucu banget ya. Masa di surat izin sekolah dari dokternya alasannya, Budi tidak bisa menghadiri kelas hari ini karena kemarin habis ditabrak becak yang berjalan pelan. Apaan tuh, enggak banget. Masa gak masuk sekolah karena ditabrak becak? Malu-maluin aja. Nah, tapi kayaknya kualat atau karma itu ada ya, gengs. Jadi suatu hari gue nyadar kalau teman-teman gue ternyata naik sepeda kalau ke sekolah. Wah, kayaknya asik juga nih kalau Egi ke sekolah sepedaan. Pagi-pagi, teduh, dingin-dingin, adem ayam gimana gitu. Pemandangannya asik. Mana siapa tahu habis sepedaan, kaki Egi jadi panjang-panjang kayak mode-mode gitu kan. Oke, Egi akan naik sepeda ke sekolah. Sebenarnya waktu itu gue nggak pernah naik sepeda di jalan raya yang rame-rame mobil sama truk-truk gede gitu loh. Paling sepedaan ke rumah teman ngerjain tugas atau jajan takjil sore-sore doang. Emak gue yang masih muda khawatir banget tuh anaknya yang lucu nan imut ini kesundul truk di jalan, terus jadi headline di koran.
Kan gak asik banget ya. Masa anak-anak teman mak gue viral gara-gara menang olimpiade kek, atau masuk Harvard kek. Tapi anaknya viral gara-gara kesundul truk. Aduh, anak apa beban keluarga. Tapi untungnya bapak gue menenangkan mak gue dengan ngebuntutin gue diem-diem dari belakang. Diem-diem gimana? Egi tahu Egi lagi dibuntutin kok. Emang Egi anak kecil yang gak bisa naik sepeda sendiri di jalan raya? Jadi bagaikan agen James Bond 007 yang lagi dibuntutin musuh, gue pun ngebut dan melakukan manuver-manuver cantik melewati mobil, melewati truk, tanjakan dan turunan untuk meloloskan diri dari kejaran bapak gue. Ya pengennya gitu sih ya, tapi kan gue anak kecil baru belajar naik sepeda ke sekolah, terus dikejar bapak gue pakai motor, ya langsung susul dong. Besok-besoknya gue udah kagak dibuntutin bapak gue lagi. Mungkin dia udah percaya dengan skill manuver gue yang gue praktekin waktu gue berusaha lolos dari kejaran motornya kali ya. Jadi gue naik sepeda dengan santai dan tenang di tengah jalan raya yang ramai mobil, ramai motor, ada truk. Jam 6:30 pagi orang-orang rebutan mau masuk sekolah dan masuk kantor. Tapi gue tetap tenang-tenang aja. Lihat kanan, lihat kiri, menikmati angin pagi yang adem ayem menyegarkan hati. Lalu... Dek, gak apa-apa. Dek, hati-hati, Dek. Dia masih hidup kan? Tenang-tenang, gue masih hidup makanya video ini ada. Makanya udah klik tombol subscribe belum? Klik sekarang dan nyalain loncengnya ya, biar kamu bisa dapat notif kalau ada video baru. Asik. Nah, kembali ke awal tadi. Kalian inget kan, gue sebelumnya ngetawain teman gue gara-gara dia nggak masuk sekolah abis ditabrak becak. Ih, nggak banget deh. Egi nggak bakal ngelakuin hal malu-maluin kayak gitu. Tapi tahu nggak, gue jatuh pas naik sepeda kenapa? Masih mending temen gue ada yang nabrak walaupun becak. Gue kagak ditabrak apa-apa, Bo. Gue jatuh karena ada mobil yang lagi ngebut banget di samping gue. Terus saking ngebutnya, kan keluar anginnya tuh. Udah aja, terus gue jatuh kena anginnya coba. Bukan keserempet, bukan ketabrak, bukan kesundul, tapi gue jatuh berdarah-darah gara-gara cuma kena angin mobil yang lagi ngebut. Oh my god. Bahkan ya, itu angin bukan dari mobil, bukan dari truk, tapi dari mobil pick up kecil. Terus hari itu juga gue langsung jadi pembicaraan satu angkatan sekolah gue. Ma, Pak, maafkan anakmu yang viralnya begini.